dengan Mbak siapa? Saya Feby, Bu. Oke, Mbak Feby. Mbak Feby ini asalnya mana nih? Saya asal dari Malang. Asal dari Malang. Sekarang lagi kuliah atau kerja? Saya lagi kuliah. Oke, kuliah di mana? Saya kuliah di UM. Oke, di UM jurusan apa, Mbak Feby? Saya jurusan DKV. Oke, DKV. Oke, baik. Jadi sebenarnya perkenalkan, nama saya Faiza dan saya juga yang akan menemani Mbak Feby untuk berkonseling pada sore hari ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait dengan waktu terlebih dahulu ya Mbak Feby. Jadi konseling kita selenggarakan sekitar 30 menitan, 30 sampai 40 menit. Nah, terus Mbak Feby juga bebas untuk bercerita apapun di sini tanpa takut kerahasiaan cerita Mbak Feby terbongkar atau pokoknya bocor gitu ya. Dan Mbak Feby bebas bercerita apapun tanpa takut ada yang menghakimi cerita Mbak Feby atau tidak mendengarkan cerita Mbak Feby, karena di sini saya akan mendengarkan cerita Mbak Feby dengan semaksimal mungkin gitu ya Mbak Feby. Jika diselenggarakan secara 30 menit saja, apakah Mbak Feby sepakat? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi Mbak Feby kesini naik apa nih? Saya naik motor. Oh, naik motor. Gimana keadaannya hari ini? Apakah sehat? Sehat sih, tapi kayak agak hektik gitu loh, minggu-minggu ini kayak banyak tugas. Oh, oke, lagi banyak tugas ya Mbak Feby. Tapi apakah keadaan tubuh Mbak Feby baik-baik saja? Sejauh ini alhamdulillah masih baik sih. Oke, masih baik ya. Semoga sampai ke depannya baik juga. Ya, benar. Oke. Terus apa kabar Mbak Feby hari ini? Entah senang, sedih atau bagaimana? Biasa aja sih, nggak yang senang tapi nggak juga yang sedih gitu. Oke, baik. Jadi ya biasa aja ya Mbak Feby, flat aja. Lalu Mbak Feby kesibukan akhir-akhir ini ngapain? Kesibukan akhir-akhir ini sih ya kayak berkuliah, tapi kan sekarang kan udah kayak ke pekan-pekan masuk UAS ya, jadi kayak lagi banyak banget tugas-tugas dan juga dari ujian UAS tadi. Oke, jadi lagi banyak tugas ya, sibuk sama tugas. Oke, gitu. Oke. Jika pada konseling kali ini saya sedikit mencatat, apakah Mbak Feby berkenan? Iya, berkenan. Oke, baik. Terima kasih. Adakah yang mau Mbak Feby sampaikan terlebih dahulu? Baik, jadi kayak akhir-akhir itu saya tuh lagi ada pikiran gitu Bu, kayak saya lagi ada masalah sama teman saya akhir-akhir ini. Itu kayak dia tuh kayak tiba-tiba itu meng-cut off saya gitu Bu, kayak tiba-tiba saya tuh dijauhi tanpa ada alasan gitu. Nah, kalau dari awal mulanya itu kayaknya tuh dia tuh kayak ada rasa iri gitu sama saya, sama teman saya. Jadi kan ini dari awal ya, saya itu kan temenan 3 orang. Anggap aja saya itu si A, teman saya itu B, sama ada satu lagi C. Nah, saya sama teman saya yang si B ini kan berkuliah ya Bu ya, si C ini bekerja. Nah, kita tuh temenan tuh dari SMP, kita kenalnya dari SMP. Terus SMA-nya itu emang kita nggak satu sekolah, tapi kayak masih sering main bareng gitu Bu, semuanya kita itu beda sekolah. Nah, waktu di perkuliahan ini kan sudah makin sibuk ya Bu ya, kayak A sama si B, saya sama si B itu kan kayak udah jadi lebih sibuk lagi gitu kan. Terus si C-nya itu juga sibuk bekerja. Nah, waktu liburan semester yang 3 bulan itu Bu, yang lama itu kan saya sama si B itu kan liburannya liburan saya sama si B itu kan berkuliah ini kan ya, jadi kan kita berdua itu libur, otomatis kan kita nganggur ya Bu ya, jadi itu kita itu jadi kayak banyak mainnya gitu. Nah, ada waktu si B itu ngajak saya mainnya tuh emang agak jauh sih, keluar kota gitu ya. Nah, karena saya itu nganggur, jadi ya udah saya iya aja gitu, gas-gas aja. Nah, karena si B ini ngajak saya tuh inisiatif buat ngajak si C yang bekerja tadi. Nah, akhirnya kita woro-woro di grup dia, di grup sama si C juga. Terus si C itu bilangnya, oh iya ayo kapan bisa. Nah, dia itu liburnya tuh seminggu tuh kayak sekali gitu, tapi terserah dia gitu loh mau hari apa. Nah, dia maunya tuh hari Jumat. Nah, sepakatan aku sama si B itu, kesepakatan itu hari Sabtu. Nah, karena kita yang nganggur, jadi kita nyesuaiin jadwal yang bekerja tadi. Ya udahlah, kita ambil hari Jumat.
H-1 itu dia tuh tiba-tiba marah-marah di grup gitu, kayak tiba-tiba marah terus itu ngepap nangis gitu Bu ya. Saya sama si B bingung dong loh, kenapa gitu kan ya, ditanyain kenapa terus dia masih kayak marah-marah gitu. Akhirnya dia bilangnya gini kayak, udahlah kalian berangkat aja berdua, kayaknya aku nggak bisa, besok tiba-tiba itu disuruh masuk shift sore gitu, kalian berangkat aja daripada nunggu aku nanti malah kalian sendiri yang batin gitu ke aku gitu. Nah karena saya dan teman saya ini juga bingung ya Bu ya, kalau kita batal kita juga udah siap-siap gitu kan ya, udah prepare pastinya. Terus akhirnya saya dan teman saya itu tetap berangkat. Nah tetap berangkat, pokoknya sebelum berangkat itu kayak saya dan si B itu kayak bilang di grup kayak lebih ke apa ya, nenangin dia gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, kita masih ada banyak waktu gitu buat main, nggak cuma hari ini doang gitu, kapan-kapan kan kita bisa main bertiga gitu bareng-bareng. Terus si C itu kayak responnya tuh kayaknya dari situ kayak udah kesel gitu ya, kayak cuma iya doang gitu. Terus terakhir saya sama si B bilang kalau nyemangatin lah bla 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 gitu, kalau kita bisa janjian main kapan lagi itu, dia cuma ngerit doang, cuma baca doang. Terus akhirnya pas hari kita berangkat gitu, saya tuh emang nggak ada ngapa-apa, nggak ada bilang kalau kita jadi berangkat, karena takutnya ntar dia masih kesel gitu kan ya Bu ya. Nah di situ itu saya tuh nggak ada pikiran kalau dia bakalan marah atau kayak gimana, marahnya itu kayak berkepanjangan gitu, nggak ada pikiran kayak gitu. Tapi waktu kayak habis kita main gitu ya, yang saya sama si B main, terus minggu 2 minggu itu masih kayak diajak main tuh dia kayak susah gitu loh, padahal dia tuh tipe orangnya biasanya tuh gas-gas aja gitu walaupun malam, karena kan dia kan juga sebagai pekerja ya. Terus itu lama-lama saya notice sih, sampai sebulan tuh kayak kok kayaknya dia ngejauh gitu, bener-bener nggak ada bilang apa-apa di grup, padahal kayak setiap hari tuh dia tuh kayak ada aja gitu loh gerakannya, kayak apa random lah apalah kayak lagi kabut. Nah akhirnya saya notice, nggak tahu ya kalau si teman saya si B itu notice apa enggak, tapi akhirnya saya bilang di grup yang isinya bertiga itu, saya bilang ke dia kayak nggak ke dia sih, kayak lebih ke semua gitu, kayak kalian ngerasa nggak sih kalau kita itu renggang akhir-akhir ini, kok kayaknya kita itu ada jarak gitu loh, jadi kayak nggak pernah komunikasi, nggak pernah keluar bareng gitu. Terus si C itu bilang gini, iya kok aku nyadar, dan emang aku yang ngejauh dari kalian kayak gitu. Terus aku bilang, loh kenapa kok ngejauh, emang ada masalah apa? Terus dia bilangnya kayak awalnya dia masih denial gitu Bu, nggak mau ngakuin yang dia marah karena nggak bisa ikut main itu. Terus dia bilangnya tuh kayak gini, ini masalah sepele sih sebenarnya, tapi aku kesel, sebenarnya aku tuh kayak sebel, insecure sama kalian kayak gitu. Saya tanya loh, insecure kenapa gitu kan ya. Ini kalau dari penangkapanku ya Bu, yaitu insecure karena saya dan teman saya ini kan kuliah ya Bu ya, dia itu bekerja, itu yang pertama. Terus itu dia katanya juga ada masalah yang nggak bisa diceritain ke teman-temannya gitu. Terus akhirnya saya juga bilang loh, insecure-nya itu kenapa kan yang kayak tadi itu. Terus dia bilang, tapi dia nggak bilang kayak segamblang yang kayak kuliah kayak gitu, nggak, tapi bilangnya kayak ya iri aja sama teman-teman seumuranku semuanya bisa mencapai yang diinginkan. Nah saya itu juga tahu sih dia tuh sebenarnya juga mau kuliah, tapi saya dan teman saya si B itu benar-benar nggak pernah menyinggung apapun masalah tentang kuliah gitu, kayak buat ngomongin aja kayak apa ya, ya kayak sulit kan, maksudnya kayak saya tahu gitu kalau teman saya ini bekerja, jadi saya nggak mungkin membahas kuliah itu tentang itu ke dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh selalu merasa dirinya tuh rendah gitu loh Bu, kalau nggak kuliah. Padahal tuh saya tuh kayak sering kali tuh bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa kan, setiap orang itu beda-beda, mungkin kamu juga bisa kuliah entah kapan gitu kan, nggak ada kata terlambat buat belajar. Tapi dia tuh selalu kayak ya udah kayak apa ya, merendahkan diri, terus itu kayak apa ya, nggak mau bersyukur gitu loh kalau rasanya, malah kayak jatuhnya kayak ada nasib, karena bilangnya tuh kayak kamu kan enak kuliah, kayak tinggal duduk doang lah apalah, padahal kan kita yang kuliah itu juga punya tanggung jawab yang besar gitu ya kan, kita punya tanggung jawab buat orang tua, buat diri kita sendiri, gimana caranya ntar kita sukses gitu kan juga ada apa ya, ada tanggung jawabnya gitu. Nah itu kayak gitu garis besarnya itu
insecure dan juga marah karena nggak ikut main tadi gitu. Tapi menurut saya itu kayak sepele juga sih, karena itu kan kita tuh udah bukan di fase kayak gitu lagi gitu loh Bu. Kayak masa pertemanan tuh kan nggak cuma kayak gitu aja, tapi dia bisa kayak gitu gitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi Mbak Feby itu lagi mengalami masalah sama temennya, khususnya sama satu orang temen ini, karena dia itu merasa iri karena dia itu beda sendiri. Mbak Feby sama temennya satunya itu berkuliah sedangkan dia enggak gitu. Lalu kan Mbak Feby sudah mengetahui ya, kayak mungkin sudah mengetahui tapi nggak diomongkan ke dia gitu. Dan dengan itu apakah Mbak Feby dengan teman satunya itu kayak ngomong itu juga gitu, kayak ngomong berdua kayak sebenarnya karena ini nggak sih dia ngerasa iri Si B. Oh iya, saya juga sempat bilang ke teman saya, kamu ngerasa nggak sih kalau si C itu kayak gini? Ya si B itu juga ngerasa, tapi dia itu tipe orang yang bodo amat gitu, jadi dia nggak bakalan peduli gitu loh Bu, kalau emang udah nggak terlalu deket, karena emang yang paling deket tuh saya kan, karena dia itu teman saya dari kelas 7, sedangkan teman saya yang B ini dari kelas 8, dari kelas 9, jadi kayak nggak terlalu peduli gitu sih dia. Kalau saya kan gimana ya, saya tuh orangnya perasa, jadi itu saya bakalan notice itu kalau teman saya itu ada yang beda. Saya juga sempat ngomongin itu sih ke si B, tapi responnya kayak ya udahlah mau gimana, orang yang dia itu tabiatnya emang kayak gitu. Mbak Feby tipe orang yang sensitif ya, berarti kayak sadar ngeh gitu sama hal-hal yang kecil gitu. Selain itu kan tadi Pak Feby juga bilang kalau misalkan dia itu susah dinasehati ya, si C itu susah dinasehati ya. Lalu apakah Mbak Feby sering menasehati dia gitu? Sering sih, terbilang cukup sering ya, karena dia itu orangnya itu overthinking parah, terus itu apa-apa itu dipikir gitu. Kayak apa ya, misalkan dia ngelihat apa di sosmed gitu ya, itu bakalan dipikir terus, dan itu tuh kayak sebenarnya kayak sedikit berlebihan, karena apa-apa itu yang dipikir tuh belum tentu kejadian gitu loh ke dia. Jadi ya saya bukannya apa ya merasa terbebani, enggak, tapi saya justru kasihan sama dia gitu. Kenapa sih hal-hal yang sekecil ini aja kamu pikir sampai sebegitunya gitu? Itu kan malah buat diri dia sendiri tuh kayak capek. Jujur dia tuh kayak sering banget kayak gitu, kayak stresnya tuh berlebihan, paniknya tuh berlebihan. Jadi kayak sering kali lah pokoknya saya nasehatin, tapi tetap aja dia kayak gitu. Mbak Feby sudah sering menasehati dia gitu. Dengan dia yang kayak susah dinasehatin, apakah Mbak Feby kayak pernah mikir nggak usah lah nasehatin dia lagi gitu, atau enggan menasehati dia gitu? Ada sih, ada kalanya saya tuh kayak capek gitu ya, jadi kayak ya udah terserah dia aja mau kayak gimana, kan dia juga bisa ngambil keputusan sendiri gitu tanpa saya nasehatin pun. Dia juga pasti udah tahu kan mana yang baik mana yang enggak. Tapi kadang juga kalau nggak dinasehatin ini juga apa ya, nggak berubah dia itu kayak gitu sih. Oke, dengan sikapnya teman Mbak Feby yang si C ini, apakah Mbak Feby itu menjadi overthinking terhadap pertemanannya Mbak Feby itu? Overthinkingnya tuh karena yang sekarang gitu kan? Overthinking terkait dengan gimana ya kelanjutan pertemanan sama dia gitu. Iya, jujur iya, sampai sekarang pun saya masih kepikiran jujur, karena ini kan dia itu tergolong teman saya yang paling deket, dan kita juga udah lama temenan, jadi kayak masih nggak nyangka jujur sampai sekarang kayak oh ternyata temenan lama pun sedekat apapun juga bisa renggang gitu. Ya yang pasti tadi nggak nyangka sih kayak gitu. Nggak nyangka, oke baik. Nah dengan Mbak Feby sekarang masih kepikiran ya dengan temennya itu si C, apakah Mbak Feby sekarang akhir-akhir ini pernah membangun komunikasi lagi? Enggak sih, karena apa ya, saya udah capek gitu, kayak selalu saya dulu yang mulai duluan, bahkan saya juga yang minta maaf padahal saya juga nggak tahu salah saya itu apa. Akhirnya sekarang kayaknya emang udah beberapa bulan ini nggak ada komunikasi sama sekali. Terakhir ya yang saya chat di grup itu pun juga udah cuma ya udahlah, cuma endnya cuma gitu doang. Tapi sebelum kita nggak komunikasi, saya tuh udah bilang, waktu saya bilang awal itu kayak sorry nih ya kalau aku tuh bilang kayak gini, tapi kalau habis bilang kayak gini, kalau kita lanjut temenan ya ayo, tapi kalau kita renggang ya udah, karena saya kayak udah di tahap yang capek gitu. Terserah
terserah dia deh mau ngapain, karena kan masalah pertemanan itu juga apa ya, membuat pikiran gitu kayak gitu. Jadi saya udah nggak terlalu overthinking lagi. Ya, jadi Mbak Feby sudah berusaha untuk kayak ya udahlah, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Oke, dengan itu apakah Mbak Feby sebelumnya pernah mengalami hal serupa di masa lalu atau cuma itu aja? Kalau di masa lalu sih enggak sih, kayaknya baru pertama kali ini sih kalau yang kayak teman-teman deket banget ya. Kalau enggak yang deket sih, kalaupun udah renggang ya nggak terlalu masalah, baru kali ini sih. Oke, kan tadi Mbak Feby itu cerita kalau misalkan dia itu si C itu teman dekat yang banget gitu ya. Nah, apa yang Mbak Feby suka dari dia? Waktu SMP dulu sih mungkin karena kita langsung akrab gitu ya, karena fun fact-nya itu keluarga dia sama keluarga saya itu dekat. Jadi orang tua dia itu temenan sama orang tua saya, kakaknya dia temennya kakak saya. Jadi waktu SMP itu kayak nggak tahu tiba-tiba kayak kita itu tiba-tiba deket banget gitu ya. Yang saya suka dari dia sih awalnya ya itu sih kayak apa ya, mungkin masih belum terlalu tahu sifatnya ya. Jadi dia anaknya yang ceria, kayak seru gitu, juga seru sih sama dia. Tapi ya itu tadi, dibalik yang sikap-sikapnya tadi kan pasti juga ada yang kekurangannya gitu kan gitu. Jadi ya ada plus minusnya gitu ya. Oke, dengan itu Mbak Feby pernah marah balik nggak ke dia dengan sikapnya dia yang mungkin seenaknya sendiri itu? Kalau marah sih bukan marah sih, lebih ke kayak ya udah dibuat silent aja gitu, kayak apa ya, kayak merendahkan emosinya itu nggak yang marah-marah, tapi kayak lebih baik diam aja nunggu nanti sampai emosinya tuh kayak reda kayak gitu sih. Oke, jadi lebih apa ya, mungkin mengalah gitu. Iya. Mengalah itu gitu. Oke, dengan itu mungkin Mbak Feby sudah apa ya, sudah tahu ya kalau misalkan dia marah Mbak Feby itu harus ngapain gitu. Oke, selain itu apakah pertemanannya Mbak Feby selain dengan si C itu apakah baik-baik saja? Yang lainnya, pertemanan yang lainnya? Baik-baik saja sih. Sama si B itu sampai sekarang juga masih baik-baik aja, masih kayak sering main. Karena ya gimana ya, si B ini juga apa ya, juga tipe orang yang nggak terlalu berlebihan kayak teman saya si C ini. Emang kayak dia yang apa ya, dia yang nasihatin saya tuh kayak, karena gini sih, awal-awalnya tuh saya masih menggebu-gebu gitu, kayak masih mau komunikasi sama si C ini. Tapi si B ini nggak apa ya, nggak menyarankan gitu, karena dia bilangnya gini kayak, ngapain kamu mau ketemu orang, di chat aja responnya kayak gitu, jadi mending nggak usah. Jadi ya saya awalnya kayak mikir-mikir, padahal tuh saya tuh pengennya kalau kita ketemu tuh clear aja gitu, kayak saya mau lihat respon dia secara langsung. Kalaupun nanti kita temenan lagi tuh juga ayo, tapi kalau enggak ya udah. Tapi saya maunya tuh ketemu biar enggak jadi pikiran saya sampai saat ini kayak gitu. Itu sih. Jadi saat Mbak Feby main sama si B ini, apakah Mbak Feby ada rasa sungkan gitu kalau misalkan storynya Mbak Feby dilihat sama si C? Iya sih, jujur masih kayak sungkan, masih kayak gimana ya, pengen banget ngajak tapi kayak nggak mau ngelihat responnya dia itu yang kayak gitu. Tapi ya kayak gimana, teman saya si B ini juga nggak bakalan mau gitu kalau ngajak si C, karena dia suka kesel jujur. Tapi kalau saya misalkan main berdua sama si B ya, teman saya yang lain tuh saya ajak tapi saya suruh ngajak si C, jadi lewat perantara gitu, jadi biar nggak saya. Tapi tetap aja sih dia nggak bisa, mungkin karena akhirnya ini kayaknya dia juga sibuk. Oke, dengan itu Mbak Feby pernah mikir nggak kalau itu sebenarnya masih bisa diperbaiki? Kalau saya mikirnya sih masih bisa ya, masih, maksudnya itu kayak kenapa harus marah berkepanjangan gitu. Itu masalah sepele, kayak kalaupun dia besoknya tuh ngajak ngopi, saya bakalan gas-gas aja gitu, tapi nggak usah pakai kayak gitu. Dan saya tuh juga nggak nyangka kalau kalau dia tuh marahnya tuh panjang gitu, berkepanjangan. Dan menurut saya itu bukan apa ya, kayaknya bukan masanya gitu. Kayak di pertemanan kita yang udah di umur sekarang tuh dia harus bersikap kekanak-kanakan kayak gitu.
padahal kan itu kan juga apa ya, bukan masalah yang harus besar-besarkan harusnya. Oke, melihat dari ceritanya Mbak Feby yang kayak sungkan terus masih peduli sama dia, masih overthinking gitu, apakah Mbak Feby pernah menangisi hal itu gitu? Waktu saya bilang ke dia sih, waktu di grup itu ya, saya nangis karena gimana ya, antara kesel tapi sedih gitu, kayak keselnya kok responnya dia itu kok kayak gini gitu, nggak sesuai sama ekspektasi saya. Sama saya tuh udah bilangnya tuh panjang kali lebar, tapi dia tuh kayak sebabel dua babel gitu doang. Jadi kayak saya tuh makin kesel gitu. Sampai saking saya keselnya tuh semua sosmednya dia tuh saya sembunyikan karena saya kayak kebawa kesel, kayak lihat dia bikin story tuh saya kesel gitu bawaannya. Jadi walaupun masih overthinking atau peduli dan sungkan itu, Mbak Feby juga punya rasa kesel ke dia, kayak dia capek gitu ya, dan akhirnya membuat Mbak Feby tidak mau lagi melihat update-update dia gitu. Lalu jika sekarang, apakah Mbak Feby sudah melepas, maksudnya sudah bisa melepas rasa kesal itu dengan melihat update-update dia? Nah, sekarang ini sih iya sih, apa ya, karena juga capek ya kalau kita marah-marah ke diri sendiri terus apa ujung-ujungnya. Jadi kayak sekarang udah biasa aja, kalaupun apa ya, kalaupun emang kita udah nggak berkomunikasi ya, saya kayak cuma bisa berharap dia nggak kayak gitu ke teman-temannya yang lain kayak gitu sih. Oke. Dan Mbak Feby berarti sudah ya udah lah ya gitu. Lalu Mbak Feby apakah pernah dekat juga dengan temannya si C ini dan berusaha untuk mencari tahu si C ini kenapa gitu? Enggak sih, karena kan saya kan dari sekolah yang berbeda ya, waktu SMA-nya tuh beda. Jadi saya nggak tahu lingkup pertemanan saya, cuma taunya tuh dia itu ada circle lagi, circle di SMK-nya itu sama 3 orang, tapi dia bilangnya ke saya tuh nggak cuma saya dan si B yang dijauhin. Jadi kayak semua orang tuh saya jauhin kok, nggak cuma kalian, karena katanya dia kan akhir ini itu stres yang tadi itu. Jadi saya nggak tahu sih dia berhubungan baik sama teman-temannya sih di circle di SMK ini apa enggak. Tapi nggak tahu ya, minggu kemarin tuh dia sempat live di IG dan sama teman-teman circle-nya SMK itu tadi. Tapi saya cuma lihat sekilas gini doang, jadi saya nggak sampai masuk. Nggak tahu sih, katanya sih yang dijauhin nggak cuma circle saya. Nggak tahu sih kalau apa dia irinya tuh di saya sama si B doang. Oke. Setelah mendengarkan ceritanya Mbak Feby ya, permasalahan itu sebenarnya cukup kompleks, walaupun cuma masalah pertemanan aja itu cukup kompleks karena ya melibatkan banyak sisi gitu ya, nggak Mbak Feby sama dia aja, tapi masih ada temennya yang lain gitu. Tapi temennya yang lain ini si B ini nggak terlalu pemikir ya sama dia gitu. Oke, dengan itu apakah Mbak Feby menjadikan itu sebuah trauma untuk permasalahan untuk pertemanan ke depan gitu? Enggak sih, maksudnya kayak kalau trauma enggak, tapi kalau bisa saya malah jangan saya gitu yang kayak gitu ke lainnya. Pasti kan jujur kayak di silent treatment itu kan kayak membunuh pikiran orang gitu ya, kayak kita harus mikir-mikir salahnya kita itu apa tanpa kita tahu salah kita itu apa. Itu emang benar-benar membuat pikiran rusak kalau menurut saya. Jadi kalau menjadikan trauma enggak, malah saya kayaknya menjadikan itu sebuah pelajaran. Kayak saya nggak boleh kayak gitu ke teman saya, kalaupun teman saya kalau kayak gitu saya bakalan nasihati juga. Oke, jadi Mbak Feby tadi sempat menyinggung silent treatment ya. Apakah Mbak Feby itu adalah orang yang benar-benar nggak bisa di silent treatment? Iya sih, saya nggak bisa di silent treatment karena juga di lingkungan keluarga saya itu juga menerapkan silent treatment. Jadi tuh saya tuh udah muak gitu kalau harus silent treatment. Jadi kayak kalau saya lagi manapun juga kayaknya kadang-kadang kayak saya juga silent treatment karena saya nggak mau omongan saya tuh lepas gitu. Jadi saya udah biasa sama silent treatment sih. Oh, udah biasa ya sama silent treatment, tapi Mbak Feby nggak mau di silent treatmentin lagi dan lagi gitu. Oke. Jadi Mbak Feby tadi juga sudah menyebutkan bahwa kalau misalkan itu dia jadikan pelajaran untuk Mbak Feby, jika Mbak Feby nanti berteman
posisi itu, maksudnya nggak bakal ngejadiin itu ke orang lain gitu. Oke, dengan itu apakah Mbak Feby sebenarnya juga kesel kalau misalkan Mbak Feby itu ditinggal main gitu sama teman? Enggak sih, karena saya tuh berpikirnya tuh nggak usah dipanjang-panjangin gitu. Kayak kalaupun saya misalkan nggak bisa nih ya, dia main sama si teman saya si B ini, saya juga nggak masalah gitu. Saya nggak pernah marah, nggak pernah apa, malah kayak ya udah main aja, nggak usah nunggu aku gitu. Kalau kalau dia justru kalau main tapi saya nggak ikut, terus dia nggak jadi main, saya malah yang sungkan. Jadi kayak ya udah, saya nggak apa-apa, ya udah main-main aja gitu. Sama saya kan bisa kapan-kapan aja, nggak cuma hari ini aja gitu sih. Oke. Dengan permasalahan yang sudah diceritakan tadi, kan Mbak Feby juga bilang kalau mau ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu. Nah dengan itu kan sampai sekarang juga komunikasinya juga masih stuck ya, masih nggak ada komunikasi apa-apa. Nah itu Mbak Feby mau gimana ke depannya? Karena saya juga nggak tahu ya harus kayak gimana, kayaknya bakalan tetap kayak gini. Tapi kalau mungkin nanti ada waktu, saya bakalan ajak dia ketemu, tapi ya masih lewat perantara, karena saya nggak mau first move dulu ke dia. Jadi kedepannya ya mungkin kalau bisa saya juga mau memperbaiki, karena saya nggak mau gitu kayak ntar dianggapnya kayak gimana, kayak musuhan atau gimana. Saya juga nggak mau orang tua saya dan orang tua dia itu kayak overthinking juga kan, pasti kayak saya yakinnya juga pasti bertanya-tanya kok nggak pernah main ke rumahnya dia juga nggak pernah ke rumah saya gitu kan. Pasti orang tua saya dan dia itu juga pasti mikir sih. Oke, berarti orang tuanya Mbak Feby juga ngeh ya kalau misalkan kayak gitu gitu. Oke, dengan itu Mbak Feby sudah bisa mengambil solusinya Mbak Feby sendiri. Apakah ada solusi lain mungkin yang melibatkan orang lain gitu? Kalau solusinya sih ya itu tadi sih, kalau emang temen-temennya dia misalkan dia notice kalau dia lagi nggak baik aja, ya semoga aja temennya itu ngasih solusi yang beneran beneran ngebuka pikiran dia gitu. Kayak kayak gimana caranya itu temennya itu kayak nggak bersikap childish lah pokoknya. Kira-kira kalau dalam waktu dekat ini Mbak Feby mau nggak kayak kontekan sama dia gitu? Mungkin mau sih mau. Kan Mbak Feby yang memulai duluan. Nggak mau. Jadi nggak mau karena kayak masih kesel sih jujur. Tapi kalau gini ya, kemarin waktu kan dia tuh kan kemarin ulang tahun ya bulan kemarin, saya tuh masih kayak mengalahkan ego saya tuh masih ngechat dia buat ngucapin ulang tahun panjang kali lebar gitu. Terus dia tuh jawabnya juga ya masih baik sih. Terus dia bilangnya kayak ayo kapan makan kita. Saya cuma bilangnya iya pas aja atur, tapi ya udah kita nggak ada komunikasi apa lagi gitu. Oke, berarti cuma sekedar basa-basi. Iya, cuma basa-basi doang. Gitu sih. Oke, baik. Adakah yang mau Mbak Feby sampaikan lagi? Mungkin sudah cukup. Cukup. Oke, jika sudah cukup maka saya akan menyimpulkan sesi konseling kita pada sore hari ini. Apakah Mbak Feby berkenan? Oke, jadi Mbak Feby sudah mengalami fase pertemanan yang nggak baik-baik aja gitu ya. Dari awalnya bertiga, jadi sekarang cuma berdua aja karena sesuatu hal yang mungkin sepele gitu. Dan temannya Mbak Feby ini ada salah satu yang mengalami rasa iri gitu karena mungkin dia tidak berkuliah, sedangkan Mbak Feby dan temannya berkuliah. Lalu selain itu Mbak Feby juga sudah menasehati dia, sudah beberapa kali ngalah ke dia gitu ya, tapi lama-lama ya capek juga karena dia masih nggak berubah gitu. Selain itu Mbak Feby juga sudah kayak muak mungkin, dan kayak membiarkan kalau mau ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu. Dan Mbak Feby masih belum mau memulai lagi ya, belum mau memulai duluan karena ya mungkin sudah muak gitu. Selain itu ya udah, kalau misalkan pertemanannya Mbak Feby nanti akan mengalami seperti itu, Mbak Feby akan menjadikannya jauh lebih baik gitu ya. Oke, mungkin sekian dari sesi konseling pada sore hari ini. Apakah ada yang mau Mbak Feby sampaikan? Tidak.
Oke. Oh ya, sebelum itu bagaimana perasaan Mbak Feby? Apakah sedikit lega atau gimana? Sangat lega sih Bu, karena akhirnya saya juga bisa mencurahkan apa yang akhir-akhir ini jadi pikiran buat saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mengapresiasi kehadiran Mbak Feby pada sore hari ini yang dalam kondisi mendung dan sedikit hujan ya. Nah, terus juga saya mengapresiasi Mbak Feby sudah bercerita dan mau sangat terbuka dengan itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Feby. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Ya.